A Day in My Life sebagai insan perhubungan. Halo, bertemu lagi dengan saya, Rizky Anggraini, peserta pelatihan dasar CPNS Angkatan 21 Kelompok 3. Hari ini, saya akan mengupas sedikit tentang prinsip-prinsip manajemen ASN, sekaligus mengintip planning proyeksi karir saya sebagai ASN. Gak perlu lama-lama lagi, jadi langsung kita swipe aja. Jadi, apa itu manajemen ASN? Manajemen ASN, manage berasal dari kosakata bahasa Inggris yang berarti mengelola, sehingga manajemen ASN diartikan sebagai pengelolaan ASN untuk menghasilkan pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, beretika profesi, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktik KKN. Berbicara tentang kedudukan ASN, sudah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014. Jadi, ASN dibagi menjadi dua. Pertama ada PNS, dan kedua ada P3K. Apa sih perbedaan dari PNS dan P3K? Perbedaan PNS dan P3K. Pertama, ada pada status kepegawaian, di mana PNS merupakan pegawai ASN yang diangkat secara tetap serta memiliki nomor kepegawaian nasional. Sedangkan P3K merupakan pegawai ASN yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu. Kemudian, tentang jenjang karir keduanya juga berbeda, di mana seorang PNS bisa mendapatkan kenaikan jabatan hingga taraf pimpinan utama. Sedangkan P3K harus melalui pengangkatan jabatan bagi pegawai di luar instansi. Terakhir, ada masa pensiun, di mana PNS umumnya bisa mengambil pensiun di usia lebih dari 58 dan 60 tahun untuk pejabat pimpinan tinggi, sedangkan P3K tidak memiliki masa pensiun karena adanya kontrak kerja yang sudah disepakati. Kemudian ada peran ASN yang mencakup fungsi serta tugas dari seorang ASN. Pertama, ada fungsi pelaksana kebijakan publik yang tugasnya melaksanakan kebijakan yang dibuat oleh pejabat pembina kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemudian ada fungsi pelayan publik yang tugasnya memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas. Ketiga, ada fungsi perekat dan pemersatu bangsa yang tugasnya mempererat persatuan dan kesatuan NKRI. Kemudian, apabila kita berbicara terkait hak seorang ASN, itu dibedakan menjadi dua, yakni hak PNS serta hak P3K. Untuk hak PNS sendiri terdiri dari cuti, gaji, tunjangan, perlindungan, pengembangan kompetensi serta jaminan pensiun, dan hari tua. Sedangkan untuk hak P3K terdiri dari cuti, gaji, tunjangan, perlindungan, serta pengembangan kompetensi. Sehingga jika dibuat perbandingan antara hak PNS serta P3K, itu terdapat pada jaminan pensiun dan hari tua yang hanya diberikan kepada PNS. Kemudian ada kewajiban-kewajiban dari seorang ASN. Yang pertama yaitu setia dan taat kepada Pancasila, UUD 1945, serta NKRI. Kemudian kedua, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Ketiga, melaksanakan kebijakan yang dirumuskan oleh pejabat pemerintah yang berwenang. Kemudian keempat, mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya kelima, melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh tanggung jawab dan penuh pengabdian. Keenam, menunjukkan integritas serta sikap teladan. Kemudian ketujuh, mampu menyimpan rahasia jabatan, serta kedelapan, bersedia ditempatkan di seluruh wilayah NKRI. Berikut ini merupakan planning proyeksi karir saya sebagai PNS. Saya mengawali karir sebagai PNS dari golongan 2C dengan jabatan pelaksana terampil teknisi penerbangan. Kemudian berkat dorongan, masukan, dan motivasi dari orang-orang terdekat, rekan kerja, kemudian mentor-mentor latsar, keinginan saya untuk melanjutkan studi dari D3 ke S1 semakin besar. Sehingga planning saya tahun depan akan mencoba melanjutkan studi untuk gelar S1. Dengan tuntasnya S1, maka saya dapat langsung mengikuti penyetaraan ijazah untuk naik ke golongan 3A. Keinginan saya untuk melanjutkan studi tak lantas berhenti sampai S1 saja. Besar mimpi saya untuk dapat melanjutkan studi hingga S2 bahkan S3. Sehingga planning sekaligus target saya sebelum menginjak usia 30 tahun, saya harus sudah menyelesaikan studi S2. Alasan lain selain hanya sekedar menambah ilmu pada studi S2, saya juga bercita-cita ingin menjadi pengajar. Sehingga gelar S2 tersebut nantinya akan saya gunakan sebagai modal untuk menjadi dosen di sekolah-sekolah tinggi kedinasan di bawah naungan Kemenhub.
Selanjutnya, bukan berarti saya pasrah pada golongan 3 dan mengabdi hanya sebatas menjadi seorang dosen, melainkan saya yang adalah seorang perempuan mungkin akan banyak tanggung jawab lain di luar tanggung jawab saya sebagai ASN. Sehingga akan sangat baik sekali jika karir saya mampu mencapai golongan 4. Namun, sudah sampai pada golongan 3D saja, saya pikir sudah alhamdulillah.